Dan tunjuk ke Prodi itu ngawasi dia ganti tiket. Tapi rumah dia di Salah. Lagi pulang tadinya jauh gitu ingat tuh kan. Dari besok ke kampus. Rumah di catat Malika di pesantren. Berarti di lingkungan pesantren. Tadi masih sampai masih. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang pertama, Wakil Dekan Fakultas Studi Islam, Bapak Rahmat MP, yang saya hormati, Koordinator Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD, yang saya hormati, dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan para hadirin yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada malam hari ini di acara dibatkan tidak calon ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam. Selawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu wajib nasional, yang keempat sambutan, yang kelima sesi debat, yang keenam doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisienkan, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah di dalam hati dimulai. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Nabil Syahmadi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Karim ala dari masyayikh dan masyayikh amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nabil yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya pada malam hari ini. Semoga menjadi keberkahan untuk khususnya untuk dirinya dan temannya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyi lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh saudari Fadilah Zulfaqarah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 1. Hadirin untuk berdiri. Airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi ibuku. Bangsa dan tanah. Namun dikit jadi gitu tah. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Yasin Hussein MPD selaku Koordinator Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Dengan segala hormat kami persilakan. Jim Rohn, motivator Amerika, salah satu penulis buku terkenal bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan, pernah mengatakan jika kamu ingin menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang memimpin orang-orang yang berkualitas, maka kuncinya adalah menjadi pribadi yang berkualitas. Maka mudah-mudahan dari mahasiswa PAI ini lahir pemimpin yang memiliki pribadi yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ajama wa araba wa askahum hasaba wa nasaba wa ala alihi ashabi salafin nujaba. Amma ba'd, yang saya hormati, terhormat Pak Wakil Dekan Ustaz Rahmat Mulia Nugraha MPD,
Yang saya hormati Ketua Panitia Pembentukan Hima PAI beserta jajarannya. Yang saya hormati para calon Ketua Hima, juga mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka debat kandidat calon Ketua Hima PAI. Kebetulan karena prodinya prodi baru, maka kita memimpin diri kita sendiri nantinya. Biasanya Hima itu dipilih di semester 3. Maka nanti Hima ini akan memimpin selama kurang lebih 2 tahun. Kebetulan saya mendapatkan amanat dari Kaprodi menggantikan beliau karena beliau sedang ada kunjungan ke Singapura, Thailand, dan Malaysia. Maka izinkan saya memberikan sedikit sambutan. Teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa berorganisasi adalah sebuah ladang amal perjuangan yang di dalamnya kita belajar untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, inovasi, dan juga pengabdian. Pada momen debat kali ini, kita bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tapi kita memilih nahkoda yang akan membawa kita menuju ke arah perubahan yang lebih bermakna dan konstruktif, perubahan yang membangun. Dan bahwa Universitas Riyadul Ulum ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Husman Bey karena kemarin dalam olah ilmiahnya merupakan sebuah peradaban soko guru yang dari sini akan muncul peradaban Islam yang sudah lama hilang. Walaupun kalau melihat dari sejarah itu peradaban terlama di dunia yang memimpin dunia ini adalah peradaban Islam. Dan uniknya ketika Islam menjadi sebuah peradaban, maka bangsa ataupun negaranya itu hilang. Ketika di zaman Khilafah Rasyidin, Islam memimpin sepertiga dunia di bawah pemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, itu yang munculnya adalah peradaban Islam, bukan peradaban Arab. Kemudian berpindah Khilafah Umayyah, setelah itu yang disebutnya pun Khilafah Umayyah peradaban Islam. Pindah ke Abbasiyah di Andalusia, disebutnya peradaban Islam di Andalusia. Dan dimanapun Islam berjaya, maka di situ muncul peradaban. Mudah-mudahan dari Hima ini, dari debat ini lahir calon pemimpin yang berkualitas yang akan menjadikan bahwa peradaban baru, peradaban Islam yang jaya kembali. Karena dunia ini memang diwariskan untuk orang-orang soleh, orang-orang Islam. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Rahim ayat 24. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin wa syajaratin thayyibatin. Tidaklah kalian melihat perumpamaan kalimat itu seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya kokoh menghujam ke tanah. Wa faruha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Kemudian dari batang yang utama itu muncul batang-batang kecil. Di ukulaha kullahi min bi'idni rabbiha. Yang dari batang-batang itu, dari ranting-ranting itu keluar buah dengan seizin Allah yang memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Maka harapannya dari debat calon ketua Hima ini itu
lahir pemimpin yang baik sebagaimana Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Pemimpin yang memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk orang-orang yang dipimpinnya, tapi juga untuk seluruh orang yang ada di sekitarnya. Yang kuat tekadnya, kokoh, tidak mudah goyah oleh goncangan apapun. Akidahnya bagus. Dan debat ini tujuannya salah satunya supaya nanti para mahasiswa dan mahasiswi bisa mengetahui seperti apa orang yang akan memimpin mereka. Bukan memilih seorang yang kayak istilahnya beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, maka di debat ini untuk menunjukkan kualitas diri mereka yang terbaik menurut mereka masing-masing dan bisa memimpin kita. Maka jangan sampai kita memilih pemimpin nanti yang tidak berkualitas. Insya Allah dari debat ini kita akan mengetahui hal tersebut. Kemudian teman-teman mahasiswa dan mahasiswa sekalian, saya juga mendoakan mudah-mudahan siapapun nanti yang memilih, siapapun yang nanti memimpin, yang dipilih menjadi pemimpin HIMA ini, itu akan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, bisa menjadi sosok yang diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dan insya Allah kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kaprodi ingin menjadi HIMA yang menjadi percontohan bagaimana HIMA itu seharusnya. Ya, alhamdulillah kita diberikan, kalau bahasanya bonus demografi ya, mahasiswa terbanyak di Uniru ini, jurusan dengan mahasiswa terbanyak dan mahasiswanya kurang lebih 220 lebih. Dibandingkan dengan jurusan yang lain, tentu saja bukan berarti jurusan yang lain itu tidak lebih baik. Jangan sampai kita ini seperti kabutari lain, seperti buih di lautan. Banyak itu kuantitasnya, tapi tidak ada kualitasnya. Nah, mudah-mudahan dari debat ini lahir calon pemimpin HIMA yang berkualitas, yang insya Allah akan memimpin orang-orang yang berkualitas. Kalau pemimpinnya itu kambing, maka sekalipun yang dipimpinnya itu singa, maka semuanya akan menjadi kambing. Tapi kalau pemimpinnya singa, sekalipun di belakangnya itu kambingnya akan bermental singa. Kita melihat bagaimana negara kita sekarang kemarin dipimpin oleh orang yang seperti itu. Kalau diistilahkan dalam sebuah hadis itu para pemimpin yang bodoh, saking itu lebih dari jahil. Kalau jahil itu bodoh karena dia menolak negara, tapi kalau saking itu benar-benar bodoh. Misalnya kelompok atau visi dan sebagainya, kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain, nggak punya visi. Akhirnya negara kita sekarang, ya Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kemarin kita mendengar oras dunia dari Prof. Bagaimana Indonesia seperti sekarang? Kenapa? Karena ulah pemimpin yang bodoh. Maka mudah-mudahan dari debat ini lahir pemimpin yang terbaik dari kalian, yang mudah-mudahan bisa menjadi, kalau harapan itu boleh saja, kalau berangan-angan kan tidak boleh. Kalau harapan mudah-mudahan bisa seperti Muhammad Al-Fatih yang di umur 20 tahun itu membebaskan Nobel, atau pemimpin-pemimpin muda Muslim yang lain. Nah, kita belajar dari sejarah bagaimana mereka pemimpin yang berkualitas akan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Itu mungkin harapan dari saya dan juga Kaprodi, juga para dosen-dosen PAI. Mudah-mudahan sekali lagi mendoakan dari sini lahir pemimpin yang berkualitas dan doakan acaranya lancar. Insya Allah nanti ada panelis, Ustaz Ahmad sendiri yang menggantikan Ustaz Agus kebetulan tidak bisa. Insya Allah aku menjadi panelis untuk membersamai acara ini sampai dengan selesai. Itu saja mungkin dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD yang telah memberikan sempatannya pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, saya mau cek semangat dulu nih. Siap. Kalau saya bilang himpunan mahasiswa, kalian jawab berpikir kritis, integratif, dan siap memimpin. Siap. Himpunan mahasiswa berpikir kritis, integratif, dan siap memimpin. Sekarang kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu sesi debat kandidat yang akan dipandu oleh moderator Bapak Fauzian Husaini, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 1. Padanya kami bersini. Tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam debat kandidat ketua himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam. Yang kami hormati para panelis. Panelis pertama, Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD selaku Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Panelis kedua, Ustadz Rahman Mulia Nugraha MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Riyadul Ulum. Yang terhormat panitia pelaksana, rekan-rekan mahasiswa Universitas Riyadul Ulum, serta para kandidat ketua yang kami banggakan. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada para calon ketua himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 2025. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para calon ketua kita. Inilah saat yang paling tepat untuk kita semua mendengarkan secara langsung paparan visi-misi program kerja yang nantinya para calon kandidat ketua ini akan berdebat beradu argumen. Jadi, pada kesempatan yang lalu, kita hanya bisa melihat visi-misi melalui video atau poster yang telah disampaikan panitia. Tapi saat ini, waktu yang paling tepat untuk kita semua menyaksikan mereka calon ketua untuk beradu argumen. Perkenalkan, nama saya Bapak Fauzian Husaini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya untuk memimpin debat pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke sesi debat, izinkan saya memaparkan beberapa aturan debat atau tata tertib. Debat akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi visi-misi untuk para kandidat membukakan visi-misi dan program kerja yang nantinya akan mereka laksanakan apabila mereka terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam. Pada sesi yang kedua,
Para kandidat akan menerima pertanyaan dari dewan juri atau panelis yang nantinya mereka akan diundi. Satu kandidat akan mendapatkan satu pertanyaan. Pada sesi yang ketiga, kandidat akan bertanya kepada kandidat yang lain, dan sesi yang terakhir adalah pertanyaan dari para audiens bagi yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera memasuki sesi-sesi debat. Namun, izinkan saya untuk membacakan aturan debat yang telah disiapkan oleh para panitia. Peraturan debat ini dimaksudkan untuk menjaga dan menertibkan jalannya acara ini, supaya kita semua mendapatkan manfaat dari acara debat pada malam hari ini. Tata tertib debat. Yang pertama, debat 1 dibagi menjadi 4 sesi. Yang kedua, berjalannya debat dipimpin oleh moderator. Yang ketiga, seluruh peserta wajib menjaga etika berbicara, kesantunan, menunjukkan teladan sebagai calon pemimpin ketua. Yang keempat, dilarang menggunakan kata-kata yang menyinggung pribadi, menjatuhkan lawan secara tidak etis, atau menimbulkan provokasi. Yang kelima, audiens tidak diperbolehkan membuat keributan saat debat berlangsung. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita panggil para kandidat calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Riyadul Ulum. Kandidat pertama, Saudara Muhammad Syafiq Zidan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Kandidat kedua, Saudara Iwan Sabda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Kandidat nomor urut 3 yaitu Saudara Muhammad Taufik Rahman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Inilah para kandidat calon ketua Himpunan Mahasiswa yang akan mengikuti secara berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada para calon ketua. Kepada para kandidat dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini adalah sesi pemaparan visi-misi program kerja untuk tiap-tiap kandidat. Pada sesi yang pertama ini, kandidat akan mendapatkan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Tidak diperbolehkan ada tanggapan dari audiens, jadi mohon maaf untuk audiens tidak boleh memberi tanggapan pada sesi yang pertama ini. Orasi dari masing-masing kandidat nanti akan diberikan waktu 2 menit. Jadi setelah kandidat nanti menyampaikan visi-misi, akan ada orasi video dengan waktu 2 menit. Tim sukses masing-masing kandidat diizinkan memberikan dukungan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai mendengarkan visi-misi dan program kerja dari kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 1, saya beri waktu 3 menit untuk memaparkan visi-misi dan program kerja. Kepada kandidat nomor urut 1, waktu 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan
komitmen saya untuk kedepannya terhadap himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam yang lebih baik. Di sini saya pastinya mempunyai visi dan misi. Izinkan saya untuk menyampaikan dan memaparkan visi saya. Yang pertama, mewujudkan himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai wadah pengembangan diri untuk mencetak generasi yang inovatif, aktif, dan berprestasi. Di sini juga saya mempunyai misi, yaitu mendorong keaktifan mahasiswa, membangun budaya berprestasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, dan yang terakhir yaitu mendorong semangat kolaborasi. Di sini juga saya pastinya sudah mempunyai proker atau program kerja untuk kedepannya. Untuk program kerja yang pertama, mengatur kebijaksanaan umum organisasi dengan segala keaktifitasannya. Yang kedua, mengevaluasi kinerja kepengurusan. Yang ketiga, menampung aspirasi dari pengurus dan anggota himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam, kemudian memutuskannya berdasarkan musyawarah. Yang selanjutnya, memberi arahan dan kebijakan ketika ada divisi yang mengalami non-fungsi atau sudah mulai bermalas-malasan atau sebagainya dalam melaksanakan program kerjanya, menjaga kerjasama atau hubungan dengan antar organisasi, antar pengurus, dan antar anggota. Mungkin cukup sekian visi misi dan program kerja dari saya selaku calon kandidat untuk 1. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 Muhammad Syafiq Jidan. Untuk orasi yaitu penayangan video dengan durasi waktu 2 menit. Untuk orasi kandidat nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetapi dari niatnya dan langkahnya saya Muhammad Syafiq Jidan, calon ketua himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam, akan memaparkan visi-misi target yang akan menjadi bentuk komitmen dan arah perkembangan terhadap himpunan mahasiswa yang mewujudkan Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Kepada kandidat nomor urut 2, waktu 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan, untuk memberikan visi dan misi serta program kerja yang akan saya lakukan selama apabila saya terpilih sebagai calon ketua himpunan mahasiswa. Adapun visi yang akan saya berikan yakni menjadikan himpunan mahasiswa adalah organisasi yang unggul, berpengetahuan yang luas serta berperan aktif dalam menjalankan, dalam membentuk
karakter dan membentuk generasi yang berkarakter serta berpengetahuan yang luas tentunya. Kemudian berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Misinya yakni menambahkan, menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, tentunya tanggung jawab terhadap sesama. Program kerja tidak banyak yang akan saya lakukan karena ini merupakan langkah awal yang akan saya berikan kepada terhadap organisasi tersebut. Ini program kerja yang pertama melakukan rutinan kumpulan setiap seminggu sekali untuk mengevaluasi program kerja yang sudah terjalani dan memperbaiki apabila ada miskalkulat dari suatu organisasi tersebut. Terus kemudian membangun relasi terhadap himpunan mahasiswa yang lain terkait tentang masalah-masalah internal maupun yang luarnya. Jadi saya akan membawakan program kerja mencari hubungan yang kuat, membangun suatu hubungan terhadap himpunan mahasiswa yang di universitas lain, khususnya di prodi pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2 Iwan Salman Derajat untuk orasi yaitu penayangan video dengan durasi waktu 2 menit. Untuk orasi kandidat nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sebagai kandidat nomor urut 2 periode 2025-2026 persilakan. Saya Iwan Salman Derajat sebagai calon ketua himpunan mahasiswa Universitas Kedaulun dari prodi pendidikan agama Islam. Tentunya saya sebagai calon ketua himpunan mahasiswa memiliki visi dan misi. Visi saya yakni menjadi organisasi yang unggul, berintegritas, dan berperan aktif dalam membangun generasi yang berkarakter, beramal luas, dan berkontribusi yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk mewujudkan visi saya pastinya memiliki misi tersendiri. Salah satunya yaitu membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama. Untuk mewujudkan visi dan misi saya tercapai, mohon bantuan dan dukungan kepada teman-teman semua untuk memilih saya sebagai calon ketua himpunan mahasiswa periode 2025-2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas bidang lain, pilih nomor 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Kepada kandidat nomor urut 3, waktu 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah. Lailatul jami'an. Baik. Saya berdirinya di sini ingin memaparkan visi serta misi saya sebagai calon Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Kedaulun Madawah ini. Yang pertama visi saya yang pertama yaitu mewujudkan mahasiswa yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki karakter yang baik. Dalam kutipan tutur kata kompeten, berkompeten itu memiliki arti seseorang yang memiliki keterampilan, seseorang yang memiliki pengetahuan luas, dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Yang kedua ada kalimat berintegritas. Berintegritas itu artinya konsisten dalam menjalankan tugas, dapat dipercaya dan juga teguh pada pendirian sendiri. Selanjutnya visi saya yang kedua yaitu
mewujudkan mahasiswa yang aktif, kreatif, dan bermanfaat bagi mahasiswa di dalam akademik maupun non-akademik. Adapun misi saya yaitu membangun hubungan yang harmonis antara mahasiswa, dosen, dan juga aktivitas akademika. Dalam menjalankan misi, tentunya kita harus memiliki rasa harmonis dengan mahasiswa, harmonis dengan dosen, dan aktivitas akademika. Adapun program kerja saya yaitu kalau mingguan berdiskusi dengan bagian pendidikan agama Islam. Kalau bulanan itu memperingati hari besar bulanan, contohnya seperti memperingati hari santri yang kayak kemarin, dan yang terakhir tahunan itu hari ulang tahun mahasiswa, himpunan mahasiswa PRI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3 Muhammad. Untuk orasi, yaitu penayangan video dengan durasi waktu 2 menit. Untuk orasi kandidat nomor urut 3 dimulai dari sekarang. Langit tak pernah membatasi uji mimpi. Bumi tak pernah menolak langkah yang berani. Jangan takut jatuh, karena dari jatuh kita belajar berdiri lebih kokoh. Jangan ragu bermimpi, karena mimpi adalah janji dari diri bahwa kita ditakdirkan untuk lebih tinggi. Setiap mimpi lahir dari sebuah harapan, dan setiap langkah adalah doa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Di sini saya adalah sebagai calon ketua himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam berorganisasi tentunya pasti membutuhkan yang namanya nakoda. Maka dari itu izinkan saya untuk mencoba menjadi bagian dari nakoda tersebut. Adapun visi saya sebagai calon ketua himpunan mahasiswa Pendidikan Agama Islam yaitu mewujudkan mahasiswa yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki karakter yang baik. Menjadikan himpunan mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang aktif, kreatif, dan bermanfaat dalam mengembangkan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Adapun misi saya sebagai calon ketua himpunan mahasiswa Pendidikan Agama Islam yaitu membangun hubungan yang harmonis antara mahasiswa, dosen, dan aktivitas akademika. Dengan kerendahan hati saya untuk rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, mohon doa dan dukungannya untuk mensukseskan acara himpunan mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Ya, itulah visi-misi program kerja di para kandidat calon ketua himpunan mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kita akan memasuki segmen yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dari para panelis. Perlu kami ingatkan untuk subtema debat ini, yang pertama yaitu kemahasiswaan, yang kedua kuliah berbasis pesantren, yang ketiga pendidikan akademik. Dan kami persilahkan kepada panelis Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD untuk memilih subtema yang telah disediakan dari nomor urut 1 sampai urut 3.
Silakan diperlihatkan kepada kandidat dan audiens. Baiklah, untuk subtema yang pertama yaitu kuliah berbasis pesantren. Silakan kepada panelis Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Dan untuk kandidat nomor urut 1 diberi waktu untuk menjawab selama 2 menit. Pertanyaannya tema kuliah berbasis pesantren, bahwa pesantren ini dikenal dengan sistem pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan juga pembiasaan. Kalau pesantren bisa dibiasakan dari mereka belajar membiasakan diri bangun sebelum subuh dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda sebagai calon pemimpin HIMA akan mengintegrasikan model pesantren ke dalam kurikulum akademik tanpa meninggalkan standar akademik nasional dalam perspektif atau dalam hal yang bisa dilakukan oleh HIMA. Bukan artinya secara langsung masuk ke kurikulumnya, tapi bagaimana kontribusi HIMA dalam mengintegrasi pesantren dalam kurikulum tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yasin Muhammad Yasin Husaini MPD yang telah memberikan pertanyaan. Silakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya coba untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan berbasis pesantren terhadap akademik. Mungkin yang pertama harus membuat jadwal yang terstruktur, soalnya jangan meninggalkan akademik, berarti harus terstruktur dari awal perencanaan sampai nanti pengevaluasian apabila sudah terjadi atau sudah terlaksana berjalannya waktu sistem pesantren berbasis pesantren untuk terintegrasi untuk dengan akademik, berarti harus dari awal harus terencana dengan baik supaya tidak berbenturan dengan apa yang akan terjadi di depannya. Jadi harus terstruktur dari awal dengan baik, dan di akhir atau sepanjang perjalanan, beriringnya perjalanan waktu harus melakukan evaluasi terlebih dahulu supaya kedepannya atau bisa lebih baik. Jadi pengevaluasian itu sangat penting di setiap kegiatan atau setiap perencanaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Kami persilakan kepada kami persilakan kepada Ustadz Agus Riyadi MPD untuk memilih. Mohon maaf, kami persilakan kepada Ustadz Rahman Mulia Nugraha MPD untuk mengambil subtema yang telah disediakan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 3. Silakan diperlihatkan kepada kandidat dan audiens. Baiklah, untuk subtema yang kedua yaitu kemahasiswaan.
Silakan kepada panelis Al-Ustaz Rahmat Mulia Mubahar MPD untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2, dan untuk kandidat nomor urut 2 diberi waktu untuk menjawab selama 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan tema yang barusan dipilih tentang kemahasiswaan. Apa yang Anda paham terkait kemahasiswaan dan apa tugas pokok dari Hima sebagai wadah dari komunitas sebuah prodi untuk membantu dan menunjang yang dimaksud dengan kemahasiswaan. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk menjawab soal dari Ustaz Rahmat, ini secara pandangan saya terhadap kemahasiswaan yang menurut pandangan saya sendiri tentang kemahasiswaan tersebut ialah kemahasiswaan itu sebagai bentuk suatu bimbingan terhadap diri sendiri maupun individual atau disebut individual, itu sebagai pembentukan diri kembali, pembentukan diri menjadi suatu hal yang lebih baik. Jadi hal yang lebih baik, lebih kepribadian yang lebih baik, kepribadian yang lebih disiplin. Kemudian untuk persoalan terkait bagaimana Hima menjadi suatu hal yang dapat merubah diri seorang mahasiswa, itu menurut dari saya, yakni menurut saya sebagai pengingat, adanya himpunan itu sebagai pengingat bahwasanya kita itu sedang berada di dalam organisasi kemahasiswaan yang bukan hal yang kecil, hal yang sepele. Jadi sebagai pengingat saja bagi diri sendiri maupun masing-masing, adanya himpunan mahasiswa itu untuk sebagai pengingat agar diri kita sebagai mahasiswa tidak dalam bahasa Sunda disebutkan sahayang diri sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 2. Kami persilakan kepada panelis Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD untuk yang telah disediakan dari nomor urut 1 sampai urut 3. Silakan diperlihatkan kepada kandidat dan penulis. Baiklah, untuk subtema yang terakhir yaitu pendidikan akademik. Silakan kepada panelis Bapak Muhammad Yasin Husaini MPD untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Kandidat nomor urut 3 diberi waktu untuk menjawab selama 2 menit. Pertanyaannya dalam konteks pendidikan akademik, bagaimana Anda sebagai calon ketua Hima PAI itu akan meningkatkan kualitas diskusi ilmiah dan juga penelitian di kalangan mahasiswa supaya mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jadi apa yang akan dilakukan ketika nanti menjadi ketua Hima dalam rangka meningkatkan kualitas diskusi ilmiah dan juga penelitian. Kebanyakan mahasiswa sekarang itu ya, kalau melihat ya banyakkan joget-jogetnya gitu. Nah, ini gimana caranya Hima bisa meningkatkan kualitas tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustaz Yasin yang telah memberikan pertanyaannya, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas akademik di prodi pendidikan agama Islam. Kualitas diskusi dalam pendidikan agama Islam.
Jadi untuk meningkatkan kualitas diskusi dalam pendidikan akademik, tentunya kita harus berdiskusi, memperbanyak musyawarah, di mana kurangnya, di mana kesalahan yang ada di prodi pendidikan agama Islam, dan tentunya mengadakan suatu kegiatan yang membuat prodi pendidikan agama Islam ini berprestasi di bidang akademik. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 3 dan para panelis yang telah memberikan pertanyaan kepada para calon kandidat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki segmen yang ketiga, di mana segmen yang ketiga itu adalah kandidat bertanya kepada kandidat yang lain, yang nantinya akan saling menanggapi di antara para calon kandidat. Silakan kepada kandidat nomor urut 3, Saudara Muhammad Taufik Rahman, untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2, Iwan Salman Derajat, dengan durasi pertanyaan 1 menit, dan untuk kandidat nomor urut 2, durasi untuk menjawab yaitu 2 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Pertanyaan saya untuk Saudara Iwan Salman Derajat itu mengenai UKM atau yang sering kita dengar dengan ekstrakurikuler di perkuliahan. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengadakan UKM atau ekstrakurikuler di universitas yang baru ini? Sekian, terima kasih. Baik, untuk menanggapi dari soal yang diberikan atau dilontarkan oleh paslon nomor 3, Muhammad Taufik, saya akan menjawab bagaimana cara untuk membangun UKM tersebut terbuat, membentuk UKM tersebut terbentuk ya menjadi suatu di bidang organisasi. Langkah awal yang akan saya berikan yaitu mengadakan seperti workshop, yang kita sebut workshop itu seperti yang kita lakukan terhadap di pondok pesantren, untuk mengadakan seminar terkait ekstrakurikuler yang akan dibangun. Kita akan mengadakan workshop untuk mengenali suatu adanya ekstrakurikuler yang dibangun. Apabila minat bakatnya dari mahasiswa itu akan berminat, maka kita akan mengundang orang-orang yang berbakat tersebut untuk mengikuti acara workshop. Bahkan akan kita wajibkan apabila mereka itu berminat besar dan memang bagi mereka itu penting. Sekian. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik. Menurut kandidat itu tadi mengadakan workshop atau seminar, tapi faktanya di Universitas Dianulung ini UKM yang sudah ada masih belum berjalan baik. Nah, jadi bagaimana sih cara memperjalankan dulu UKM yang sudah sebelum-sebelumnya sebelum mengadakan, tadi pertanyaan dari nomor 3, membentuk atau mengadakan UKM, berarti maksudnya itu bisa untuk menciptakan atau membuat UKM yang baru. Tapi faktanya UKM yang sudah ada pun masih tidak dengan baik.
Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Menurut saya untuk membantu atau mengadakan UKM yang baru di universitas ini bisa berjalan apabila langkah-langkah ini bisa terpenuhi. Contohnya identifikasi keminatan mahasiswa ke UKM tersebut, terusan penggalangan informasi, membentuk bimbingan, dan yang terakhir promosi dan sosialisasi terhadap mahasiswa. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor 3 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi apa yang dibicarakan oleh paslon nomor 3. Tadi disebutkan bahwasanya dibutuhkan seorang pembimbing supaya adanya UKM berjalan. Seperti apa misalkan di UKM tersebut dari tahun ke tahun tidak berjalan? Menurut saya itu tidak fair ya, tidak adil, karena apa yang saya sebutkan tadi workshop itu mungkin akan tertarik bahkan menarik para mahasiswa diadakan workshop itu, karena dengan diadakan workshop itu supaya para pembimbing yang memiliki style atau kemampuan itu bisa membimbing kepada orang yang meminati bakat tersebut atau suatu hal tersebut, UKM tersebut. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Silakan kepada kandidat nomor urut 1, Saudara Muhammad Syafiq Jidan, untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 3, Muhammad Taufik Rahman, dengan durasi pertanyaan 1 menit. Dan untuk kandidat nomor urut 3, durasi untuk menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 3 masih bertentangan dengan UKM. Tadi menurut Anda, bagaimana cara membentuk atau menciptakan UKM di Uniru? Tapi Anda tadi menjawab dengan, saya bertanya sebelumnya, bagaimana cara memperbaiki dulu UKM yang dulu, atau yang sudah berjalan meskipun kurang baik atau bisa tidak berjalan dengan baik. Tapi Anda menjawab identifikasi minat UKM, penggalangan informasi dan promosi. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara memperbaiki UKM yang sudah ada supaya bisa berjalan dengan baik sebelum menciptakan atau membuat UKM yang baru di Uniru ini. Meski banyak kendala-kendala, tapi saya pengen menjelaskan dengan baik dengan jelas bagaimana cara untuk memperbaiki UKM yang sudah ada meskipun kurang berjalan dengan baik. Terima kasih. Adapun ketika UKM sudah berjalan tetapi tidak berjalan dengan baik, bisa bimbingan atau pelatihannya itu dipantau
oleh organisasi ketua UKM. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya menanggapi dari ucapan paslon nomor 3. Sebenarnya saya kurang setuju tentang yang dikatakan oleh Muhammad Taufik ya, karena pentingnya kesadaran terhadap adanya UKM di universitas itu dari segi kesadaran apabila seorang pengurus yang ditanggung jawab sebagai untuk mengurus UKM tersebut, ekskul tersebut, apabila tidak ada kesadaran dalam diri pengurus tersebut untuk menjalankan UKM tersebut, maka para mahasiswa yang mengikuti UKM tersebut tidak akan ada minat dan tidak akan ada niat yang baik dan baru gitu. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Nomor urut 2 menjelaskan tentang dari segi kesadaran. Bagaimana cara menciptakan kesadaran tersebut meskipun dari perorangan keorganisasiannya, contoh masih belum sadar bahwa saya mempunyai kewajiban atau amanat untuk menjalankan UKM, tetapi para anggota yang menjawab anggota yang memiliki kewajiban amanat untuk UKM tersebut masih tidak sadar. Bagaimana sih caranya untuk kesadaran untuk menyadarkan orang tersebut, dan bagaimana pula untuk orang tersebut bisa konsisten untuk menjalankan UKM atau menjalankan lagi amanatnya, karena supaya biar kedepannya UKM ini istiqomah berjalan dengan baik, tidak hanya pada waktu itu saja karena disuruh atau dimarah-marahin sama anggota yang lainnya. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kalau membicarakan tentang kesadaran, ketika ada orang yang memang benar-benar susah untuk memajukan UKM, maka menurut saya itu berdiskusi semua hal yang berkaitan dengan orang tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 2 Iwan Salman Derajat untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1 Muhammad Syafiq Zidan dengan durasi pertanyaan 1 menit, dan untuk kandidat nomor urut 1 durasi untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan saya untuk paslon 1. Pertanyaannya terkait visi misi Anda. Tadi disebutkan bahwasanya mewujudkan himpunan mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai wadah pengembangan diri untuk mencetak generasi aktif, kreatif dan berprestasi. Pertanyaannya, lebih efektif mana mencetak mahasiswa berprestasi, disiplin Islami, atau kebebasan berekspresi? Ulangi, lebih efektif mana mencetak mahasiswa berprestasi, disiplin Islami, atau kebebasan berekspresi? Baik, sesuai dengan
visi saya yaitu berprestasi. Lebih pertanyaannya, lebih efektif mana antara mencetak berprestasi atau kebebasan berkreasi, berekspresi? Nah, di balik prestasi itu pasti ada mahasiswa yang melakukan banyak hal tentang berkreasi, karena berprestasi pasti dilatih atau pasti ada perjuangannya sebelum mahasiswa itu berprestasi. Maka mahasiswa itu pasti mempunyai kreasi tersendiri. Contoh, misal futsal, orang tersebut berprestasi dalam olahraga futsal. Nah, berarti orang tersebut mempunyai kreasi atau semangat atau yang lainnya untuk bisa berprestasi di bidang olahraga tersebut. Jadi lebih efektif mana? Menurut saya harusnya bukan lebih efektif mana, tapi orang berkreasi itu kalau dengan bersungguh kreasinya dengan yang baik kreasinya, maka bisa untuk mencetak mahasiswa yang berprestasi. Karena di balik orang berprestasi pasti mempunyai atau pasti memiliki sifat-sifat kreasi tersendiri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Menurut saya, efektif mana prestasi Islami atau kebebasan berekspresi dalam Islami? Menurut saya ini tidak ada perkataan lebih efektif mana, akan tetapi prestasi Islami dan kebebasan berekspresi dalam Islami itu dua-duanya harus saling ada, gitu kan? Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi tadi yang telah ditanggapi oleh saudara Muhammad Taufik Rohman sebagai calon ketua paslon nomor 3. Saya akan menambahkan apa yang telah dikatakan. Inovasi muncul dari kebebasan berpikir. Jika terlalu kaku dengan aturan Islam, kreativitas bisa terhambat. Nilai Islam tetap penting, tetapi ruang kekebalan, kebebasan harus diberi besar dalam ekspresi. Maksudnya apabila kita ingin nilai-nilai Islam itu tidak harus tentang Islam. Apabila kita selalu mengutarakan nilai-nilai Islam, maka kita akan terlalu kuno berpikiran kita, cara berpikir kita terlalu Islami. Memang benar Islam itu adalah agama yang benar, tetapi dengan adanya kalimat ekspresi yang luas, kebebasan ekspresi, kita tidak perlu menggunakan nilai-nilai Islam. Dalam artian kita tidak harus selalu menggunakan nilai-nilai Islam, karena apabila kita menggunakan kebebasan ekspresi dengan nilai-nilai Islam, maka akan ada ketentangan-ketentangan yang terbaik ekspresi kita dengan nilai-nilai Islam. Sekian. Silakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Untuk tanggapannya, nampaknya di sini terjadi sedikit inkonsistensi dari nomor urut 2. Yang tadi yang awalnya, yang pertama yaitu berkreasi Islami, tapi di sini tadi menanggapi dari nomor urut 3 yang sangat menyalahkan tentang Islami. Dia berpikir Islami itu kuno, tetapi tadi pernyataan dari awal dia itu membicarakan tentang berkreasi yang Islami.
Jadi nampaknya di sini nomor urut 2 terjadi inkonsistensi. Terima kasih. Terima kasih kepada para kandidat yang telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu segmen audiens bertanya kepada para kandidat. Untuk yang menyaksikan secara online bisa juga bertanya. Baiklah, untuk para audiens kami batasi hanya 3 pertanyaan saja, 1 orang. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangan terlebih dahulu. Silakan untuk memilih kertas yang sudah ada. Silakan diperlihatkan kepada kandidat yang Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan. Oh, silakan. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada seluruh paslon, akan tetapi ternyata sudah ada peraturan hanya satu paslon lagi. Kepada paslon ketiga, saya ingin bertanya hal yang sangat mendasar yang mesti diketahui oleh seorang ketua atau seorang pemimpin, terutama di suatu organisasi kemahasiswaan. Saya tidak terlalu memperdulikan apa visi-misi Anda, karena itu adalah hak Anda sebagai ketua dan kabinet Anda nantinya. Apakah bisa terrealisasi atau tidak, itu tergantung Anda dan juga tim Anda nantinya. Akan tetapi yang ingin saya tanyakan, hal yang sangat mendasar itu adalah bagaimana pandangan Anda atau apa yang Anda ketahui tentang organisasi itu sendiri. Sebab kalau orang ternyata pemimpinnya saja tidak tahu apa itu organisasi, bagaimana mungkin ia bisa memimpin anggota yang ada di dalam organisasi? Pertama, apa arti daripada organisasi, makna yang mendalam menurut Anda? Kemudian, organisasi yang sehat itu seperti apa? Dapat dipahami ya, pasal ketiga. Terima kasih. Sekian dari saya. Menurut saya, Terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan dijawab oleh kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3 kami beri waktu menjawab selama 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. menurut saya organisasi itu adalah sebuah kekeluargaan yang mana dengan organisasi itu kita bisa mencapai suatu tujuan, kita bisa bersama-sama untuk melancarkan suatu kegiatan yang mana dipimpin oleh satu orang. Cukup, Pak? Organisasi yang sehat itu seperti apa sih? Organisasi yang sehat itu organisasi yang saling merangkul, saling mendapatkan pembelajaran dalam organisasi dengan mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Masih ada waktu 1 menit. Masih ada. Tadi dikatakan bahwa organisasi yang sehat itu adalah adanya saling merangkul, atau dengan kata lain kekeluargaan bisa kita sebutkan atau istilahkan. Namun ternyata realisasi di jangan jauh-jauh di kita itu susahnya itu justru bukan mengorganisir eksternal organisasi, tetapi internal organisasi kita sendiri yang sulit diorganisir. Jadi cara Anda untuk menangani tatkala nantinya anggota Anda atau termasuk Anda sendiri tidak dapat diorganisir,
Bagaimana seperti itu? Intinya, ketika nantinya internal organisasi Anda tidak dapat diorganisir, atau bahkan diri Anda sendiri tidak dapat diorganisir, bagaimana mungkin kita akan dapat mengorganisir orang-orang di luar organisasi kita? Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Anda untuk menangani hal tersebut jika nanti terjadi tatkala Anda menjadi seorang pemimpin atau ketua di organisasi HIMA ini? Jadi menurut saya dengan pertanyaan demikian kita harus memperlihatkan perilaku, mempercontoh baik ke semua yang ada di internal dalam organisasi. Singkat sekali. Mohon maaf jika tidak puas. Oke, siap. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Ada yang bertanya? Boleh, silakan untuk memilih kertas yang sudah disediakan. Baik, dibuka. Yang pertanyaan kedua yaitu untuk kandidat nomor urut 1. Silakan berikan pertanyaan. Menurut Anda, apa arti kepemimpinan Islami dalam konteks organisasi mahasiswa saat ini? Boleh diulang lagi? Menurut Anda, apa arti kepemimpinan Islami dalam konteks organisasi mahasiswa saat ini? Ya, terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan dijawab oleh kandidat nomor urut 1 kepada kandidat nomor urut 1. Kami beri waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, untuk pertanyaan kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan yang Islami pada saat ini? Mungkin yang pasti yang sudah jelas yaitu pemimpin harus mempunyai dasar-dasar nilai-nilai Islam, mau dari tata cara mengatur harus adil dan bijaksana. Adil berarti harus adil, jangan yang satu enakan atau jadi anggota kesayangan, yang satunya lagi dilantarkan. Maka pemimpin yang Islam itu harus memiliki nilai-nilai dasar yang adil, jujur harus jujur, dan harus memiliki memberikan peluang atau hatinya untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari setiap anggotanya maupun dari pihak-pihak yang lainnya. Jadi harus memiliki sifat atau pemimpin itu harus memiliki sifat yang adil, jujur, dan berakhlakul karimah. Karena kalau pemimpin tidak punya akhlak, maka bisa dipandang pemimpin itu tidak mempunyai dasar-dasar keislaman atau tidak bisa dipandang atau disebut dengan pemimpin Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Nah, cukup. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama acara mahasiswa pendidikan agama Islam periode 2022-2026. Sebelum meninggalkan podium untuk para kandidat,
untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu bersama panelis dan silakan kepada para kandidat untuk bisa meninggalkan podium. Marilah kita tutup acara debat ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Wafa Fauziah Nursaini selaku moderator acara debat ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas sesi debatnya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nadia Syafali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وسلم الله تبارك وتعالى من صحبة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وأخرج الحساب. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وقض حاجاتنا وأكثر أموالنا للناس أجمعين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأساتذتنا وأمور مديرنا وأمور أهلنا هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الإجابة بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui. Hingga tiba kita pada penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah adalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Asli Nurul Fadilah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1 Babin undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi dokumentasi untuk semua
panitia dan dosen. Satu, dua, tiga. Dah. Nah,